Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di rumah. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab penganggaran modal dan estimasi arus kas guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan dan investasi yang diampu oleh Bapak dosen Denica Hendrianto, NSE MSI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rayhana Sarifadiyati dengan NIM 202412039 sebagai moderator dan sebagai pemateri 1. Halo semuanya, kenalin aku Meilani Setyaningrum dengan NIM 202412164 sebagai pemateri 2. Nama saya Fandi Ahmad Rasha, NIM 2024-12036. Oke, yang pertama yaitu ada proses penganggaran modal. Penganggaran modal merupakan kegiatan manajemen untuk menyusun sebuah proposal proyek investasi menurut standar 2017. Proposal proyek investasi digunakan manajemen untuk mengembangkan usaha perusahaan menjadi lebih besar. Proposal proyek investasi ini juga bisa diaplikasikan untuk perusahaan yang baru akan berdiri. Jadi mengapa sih harus menyusun proposal proyek investasi? Nah, proposal proyek investasi sendiri ini sangat penting bagi perusahaan atau yang baru mau mendirikan sebuah usaha untuk menyusun proposal proyek investasi untuk meningkatkan tingkat kelayakan sebuah usaha yang nantinya akan dijalankan. Oke, selanjutnya berdasarkan Horn dan John Wasowi tahun 2014, proposal proyek investasi dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Jadi ada 4 bagian. Yang pertama, perusahaan akan membuat produk baru. Contohnya nih, PT Indofood akan berencana membuat produk baru yang berupa keju. Nih, terus yang kedua, perusahaan akan mengganti alat yang lama menjadi alat yang baru. Contohnya PT Indofood akan mengganti mesin penggoreng Indomie yang lama dengan mesin penggoreng yang baru dengan kapasitas yang lebih besar dan dengan kekuatan yang lebih tahan lama dan yang kokoh seperti itu. Lalu yang ketiga, perusahaan akan meneliti dan mengembangkan sebuah produk. Contohnya, PT Indofood akan meneliti bagaimana sih menciptakan sebuah produk Indomie yang dikhususkan bagi orang-orang yang lagi menjalankan program diet. Jadi sekarang kan udah banyak ya mie yang terbuat dari sayur-sayuran yang vegetarian seperti itu, yang dari bahannya itu bayam seperti itu. Lalu yang keempat, untuk poin yang terakhir ini, perusahaan akan mengeksplorasi sumber daya. Contohnya, PT Indofood akan membuka cabang baru berupa penyulingan minyak. Nah, PT Indofood ini perlu melakukan eksplorasi untuk penyulingan minyak tersebut. Jadi seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Meilani. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai membuat proposal proyek investasi. Nah, pemilihan proyek investasi ini memiliki beberapa urutan yang harus dipahami oleh seorang manajer. Nah, menurut Fabozzi and Drake tahun 2009, proses penentuan dalam pemilihan proyek ini terdiri dari beberapa tahap. Nah, yang tahap pertama ada penyaringan dan seleksi investasi. Penentuan jenis investasi apa yang akan dijalankan oleh perusahaan. Misalnya, perusahaan ini memiliki laba ditahan yang besar, sehingga perusahaan akan menginvestasikan dananya untuk usaha yang lain atau ke usaha yang sama namun di tempat yang berbeda, atau dengan kata lain membuka cabang di tempat lain. Investasi ini disaring dan diseleksi dulu ya. Jadi manajer harus mampu menyeleksi investasi apa yang memang menguntungkan bagi perusahaan itu. Kemudian tahap yang kedua ini ada proposal penganggaran modal. Jadi tahap kedua ini kita menyusun sebuah proposal penganggaran modal. Manajer keuangan menyusun arus kas masa depan dengan menggunakan beberapa teknik akuntansi. Teknik atau metode akuntansi ini akan menentukan nih layak tidaknya sebuah investasi yang akan dijalankan nantinya, begitu. Kemudian tahap ketiga ada persetujuan dan otorisasi anggaran. Tahap ketiga ini merupakan tahap lanjutan nih setelah penyusunan penganggaran modal. Penganggaran modal yang sudah disusun oleh manajer ini dianalisis kelayakan sebuah usaha. Nah, jika anggaran yang sudah disusun ini layak untuk dijalankan, maka manajer harus meminta otorisasi anggaran ini kepada pihak atasan, yaitu dewan direksi. Kemudian tahap yang keempat nih, pelaksanaan proyek
Proposal proyek yang sudah dianalisis dan dapat otorisasi dari Dewan Direksi, selanjutnya proyek dapat dijalankan. Dalam pelaksanaan proyek ini diharapkan akan berjalan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Materi selanjutnya adalah rumus arus kas keluar. Yang pertama itu A. Biaya aset baru, B. Ditambah pengeluaran modal biaya pengiriman, C. Ditambah peningkatan atau penurunan modal kerja neto, D. Hasil neto dari penjualan aset lama jika investasi merupakan keputusan penggantian, E. Ditambah beban pajak atau penghematan pajak karena penjualan aset, F. Arus kas keluar. Oke, kita rinci satu persatu. Yang pertama adalah A. Biaya aset baru. Adalah harga pembelian aset yang akan digunakan dalam proyek, misalnya mesin baru, kendaraan, operasional, dan lain-lain. Contohnya, beli mesin baru seharga 500 juta. B. Pengeluaran modal tambahan atau capital expenditure. Ini termasuk biaya tambahan untuk mengaktifkan aset agar siap digunakan, seperti 1. Biaya pengiriman, 2. Biaya pemasangan atau instalasi, 3. Pelatihan operator, dan lain-lain. Contoh pengiriman dan instalasi sejumlah 50 juta. Selanjutnya yang C. Peningkatan atau penurunan modal kerja neto merupakan kebutuhan dana tambahan yang harus disiapkan untuk mendukung operasional proyek. Misalnya, yang pertama, kenaikan persediaan, 2. Kenaikan piutang usaha, 3. Penurunan utang usaha. Jika modal kerja meningkat, itu arus kas keluar atau positif. Jika modal kerja menurun, itu arus kas masuk atau negatif. Contohnya, butuh tambahan 30 juta untuk stok bahan baku, masuk sebagai penambahan modal kerja. Oke, yang selanjutnya D. Hasil neto dari penjualan aset lama. Jika ini adalah proyek penggantian aset, maka aset lama dijual. Uang hasil penjualan aset lama mengurangi kebutuhan kas proyek baru. Contoh, mesin lama dijual seharga 100 juta. Ini mengurangi arus kas keluar. Yang selanjutnya yang E. Beban pajak atau penghematan pajak dari penjualan aset. Jika aset lama dijual dan harga jualnya berbeda dari nilai bukunya, maka akan timbul yang pertama, keuntungan penjualan, beban pajak, kerugian penjualan, penghematan pajak. Rumus pajak atas keuntungan atau kerugian sama dengan harga jual kurangi nilai buku dikali tarif pajak. Contoh, harga jual mesin lama 100 juta, nilai buku mesin lama 80 juta, jadi laba penjualan 20 juta, tarif pajak 25%, beban pajak 25% dikali 20 juta sama dengan 5 juta. Yang selanjutnya yang F, total arus kas keluar awal. Ini adalah jumlah dari semua pengeluaran kas yang diperlukan di awal proyek, setelah mempertimbangkan hasil penjualan aset lama dan efek pajaknya. Nah, ini ada contoh perhitungan lengkap. Biaya mesin baru 500 juta, pengiriman dan instalasi 50 juta, tambahan modal kerja 30 juta, penjualan mesin lama 100 juta, nilai buku mesin lama 80 juta, labanya jadi 20 juta. Pajak atas laba 25% dikali 20 juta sama dengan 5 juta. Maka arus kas keluar 500 ditambah 50 ditambah 30 dikurangi 100 dan selanjutnya ditambah 5 sama dengan total 485 juta. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa dilampirkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sekian dari penjelasan pemateri-pemateri kami. Apabila ada kesalahan atau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.